Anda kembali di Kabar Khusus TV One. Kita baru saja menyaksikan penurunan Sang Saka Merah Putih. Saya sudah bersama dengan ini Tara ya. Tara ini Paskibraka Nasional tahun 2017 dari Lampung. Betul Tara bisa cerita nggak? Setelah seharian penuh tugas tuntas dilakukan, suasana kebatinan itu gimana Tiara? Oke. Kalau untuk tahun saya dulu sih Kak, jujur aja masih merinding ya, masih kayak nggak ngerasa ini kita udah selesai nih pengibaran dan penurunannya. Iya, masih nggak percaya. Dan setelah itu kita fokus ke istirahat ya Kak. Karena kan setelah itu kan kita udah lancar melakukan pengibaran dan penurunan, baru kita melakukan istirahat, pulang dulu ke hotel, baru kita menyiapkan lagi untuk besokannya. Karena ada beberapa yang kita dapatkan seperti materi atau datang ke acara-acara TV seperti itu. Dan juga kita dikasih hadiah nih juga biasanya, yaitu liburan. Ada hadiah liburan. Kalau di tahun 2017 liburannya kemana tuh? Biasanya kita itu kan ke luar negeri ya Kak, tahun-tahun sebelumnya ke luar negeri. Tapi pada tahun 2017 itu tahun pertama kali nggak jalan-jalan ke luar negeri. Jadi kita tetap di tanah air kita di Jawa Barat. Tapi itu bareng satu angkatan paskibraka, semuanya lengkap nanti di sana semua. Tapi itu sudah bagian dari healing ya? Udah paling tidak dari istana ada semacam catatan atau evaluasi tidak? Kebetulan alhamdulillah enggak sih Kak, tidak ada sama sekali. Karena kita benar-benar lancar, benar-benar kita bisa dibilang hampir sempurna ya Kak. Jadi kita benar-benar nggak ada sama sekali nilai dari pelatih maupun dari orang-orang seperti itu. Alhamdulillah ya. Iya. Kegiatan setelah penurunan itu selain pergi beristirahat bersama dengan teman-teman, healing dan lain sebagainya, apa kegiatan yang barangkali bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari begitu? Jadi untuk kehidupan sehari-hari pasti kita selalu bawa ya Kak, kayak kedisiplinan, ketepatan, terus kita cepat tanggap itu harus kita bawa. Mental juga yang udah kita bentuk dalam pelatihan kemarin tetap harus kita bawa sampai detik ini. Nah, untuk ilmu-ilmu dari angka tegap, ilmu yang saya dapatkan di istana, di Wisma maupun di tempat pelatihan saya, itu saya kembangkan dan saya bagikan ke adik-adik junior saya yang ingin menjadi paskibraka seperti saya. Jadi regenerasi itu terus jalan. Bener. Ikatan mungkin alumninya sampai sekarang masih solid. Bener banget. Kita sampai sekarang masih akrab, masih solid, masih kekeluargaannya masih kencang sekali, benar-benar masih jiwa korsanya masih ada. Jadi setiap tahun kita memang aktif dan juga kita masih gak pernah putus hubungan kontakan gitu Kak, seperti itu. Karena sebenarnya ada banyak sekali Andro nilai-nilai yang bisa kita dapatkan selama karantina paskibraka itu ya. Sekali. Apa nilai yang paling berkesan untuk Tara? Nilai yang paling berkesan itu nomor 1 ya Kak, itu kekeluargaan ya Kak, jiwa korsa. Karena di paskibraka itu saya benar-benar mendapatkan ilmu jiwa korsanya itu sangat tinggi. Dari selain kita melatih mental itu pasti ya, melatih mental, fisik itu sudah pasti. Tapi jiwa korsa itu yang sangat tinggi, yang saya dapatkan dan sangat penting untuk pembentukan tim saya supaya sukses mengibarkan bendera maupun menurunkan bendera. Bayangkan kalau misalnya kita masih apatis, masih egois, jadi nggak mungkin berjalan dengan lancar dan hikmat kan pastinya kalau misalnya mengibarkan bendera. Makanya jiwa korsa dan kekeluargaan itu penting sekali untuk membangun dan mengemban suatu pasukan saya itu. Tanggung jawabnya sangat besar. Dan sampai sekarang masih nempel banget itu. Masih nempel banget Kak. Makanya sampai sekarang kita masih berhubungan, masih ketemu, masih bisa ngobrol sama kita di sini. Masih bisa ngobrol sama kalian di sini, terus masih chatting seperti itu. Bayangkan ini sudah 8 tahun berlalu berarti ya. 8 tahun Andro. 8 tahun tapi tetap keep kontak dengan teman-teman gitu ya. Betul sekali. Kalau bagi adik-adik mungkin, mereka yang punya prestasi ada di 38 provinsi, bagi yang ingin menjadi paskibraka, menurut Kak Tara sarannya apa tuh persiapannya? Kalau dulu kan saya 34, sekarang udah 38 ya. Betul. Untuk saran untuk mereka yang ingin menjadi paskibraka itu benar-benar harus menjaga kesehatan ya, terutama itu penting sekali, menjaga fisik dan mental mereka karena yang diperlukan paskibraka itu tidak cuma fisik tapi juga kesehatan dan juga makan makanan yang sehat dan juga udah mengerti ada ilmu sedikit tentang baris berbaris, gerak jalan. Poin ini menarik banget Kak, tapi kita dengarkan dulu di Istana Negara ya, berikut ini.
Tara sambil kita baca gambar, melanjutkan poin tadi, ini sesi apa ini Kak? Momen apa Kak? Ini adalah kirap ya, kirap pengembalian bendera merah putih yang sudah diturunkan dengan anggota Paskibraka yang bertugas penurunan pada hari ini. Jadi ini pengembalian benderanya ke Monumen Nasional ya. Jadi kita kirapnya ini biasanya dilakukan dengan anggota Paskibraka, tetapi anggota Paskibraka tahun lalu yang sudah pernah yang purna tugas sebelumnya, betul, begitu. Iya. Jadi ini kirap yang memegang teks proklamasi dan bendera pusaka ini biasanya dia tahun lalu 2024. Jadi mereka sudah jadi purna dan dipakai lagi untuk membantu tahun ini untuk mengambil dan mengembalikan bendera. Dilibatkan kembali kan? Iya betul. Ini biasa pengembaliannya itu apakah purna Paskibraka ini yang menaruh sendiri bendera pusaka ini atau seperti apa? Iya, kebetulan ini purna Paskibraka sendiri yang akan menaruh dan mengambil benderanya dan diiringi nanti sampai di Monumen Nasional, diiringi dan dibantu dengan TNI Polri di situ, seperti itu. Jika ini Kak, benda apa ini setelah tadi berarti bendera merah putih? Setelah bendera merah putih ada teks proklamasi ya. Ini ya? Iya, betul. Berarti betul tidak sekali. ditaruh sekaligus begitu ya? Iya, tidak. Jadi nanti dia akan datangnya berbarengan, tetapi nanti menaruhnya itu satu persatu ya Kak. Dan tetap didampingi dan dipantau oleh TNI Polri yang bertugas di Monumen Nasional tersebut. Hampir semua gerakan harus dihafal, termasuk mungkin posisi ya? Betul Kak sekali. Jadi waktu karantina, persiapan, posisi mau depan, mau tengah, mau belakang, semuanya harus tahu? Semuanya harus tahu dan semuanya harus menguasai. Jadi nggak cuma tahu, jadi kita benar-benar harus menguasai. Kita semua dulu di tahun saya ada 68 orang, itu semuanya harus mengerti dan menguasai. Tidak ada yang satu aja fokus ke pembawa bendera, tidak seperti itu. Jadi semuanya memang bergantian untuk latihan membawa bendera, latihan untuk menjadi serpihan, latihan untuk menjadi tim 8, latihan untuk menjadi tim 17, begitu. Jadi semuanya bisa merasakan seperti itu. Karena memang pembagian timnya kan tim 17, tim 8. Itu artinya walaupun kita bukan menjadi pembawa baki, kita juga perlu untuk mengetahui fungsi dan kegiatan yang harus dilakukan. Betul sekali. Ini Kak sambil kita dengarkan bersama, merupakan bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang akan dibawa menuju ke Monumen Nasional. Pengambilan bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi telah selesai. Jadi menurut Kak Tara tadi lanjutan apa yang betul-betul kita harus berikan dipersiapkan? Tepuk tangan karena yang paling meriah. Ilmu baris berbaris juga sebuah kewajiban. Betul. Selain itu mental, kesehatan. Selain itu yaitu harus ada ilmu dan juga jiwa nasional yang tinggi ya Kak. Jadi dengan jiwa nasionalisme yang tinggi, ilmu tentang kebangsaan itu juga penting sekali untuk menjadi calon paskibraka. Karena itu juga termasuk bekal ya untuk seleksi kita nanti, itu yang bakal ditanyakan seperti itu. Semakin tinggi ilmu kita tentang kebangsaan, tentang negara kita, apa itu NKRI, Pancasila, dan semakin tinggi juga jiwa nasionalisme kita pasti bisa menjadi anggota paskibraka, seperti itu. Bekerja dengan hati. Betul. Sambil kita dengarkan iring-iringan kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi menuju ke Kencana diikuti oleh pasukan yang mengenakan baju kerajaan Nusantara ya Marvin. Indah sekali nuansa warna-warni dan keanekaragamannya. Betul sekali. Tentunya saatnya kita menyaksikan bersama kawalan dari anggota perwakilan masing-masing Kodam seluruh Indonesia yang mengenakan baju kerajaan Nusantara dipimpin oleh Letu Infantri Soekardi. Nah, ini adalah simbol keragaman budaya Indonesia. Kejayaan kerajaan Nusantara pada masa lalu ini adalah motivasi untuk meraih kejayaan masa depan Indonesia. Baik, hadirin kami persilakan duduk kembali. Sekarang saatnya kami akan kembalikan acara kepada Sertu Hanifa dan Bribtu Amini.
Terima kasih kepada Marvin Sulistyo dan Beverly Gunawan yang telah memandu prosesi kirap pengembalian duplikat bendera Sang Merah Putih. Kak Tara, untuk kriteria atau syarat kualifikasi tertentu calon paskibraka, apakah ada soal nilai tinggi badan selain tadi wawasan kebangsaan yang harus dikuasai? Betul, ada sekali karena di setiap daerah ya mempunyai peraturan masing-masing untuk tinggi badan. Nah, untuk laki-laki biasanya tinggi badannya itu diperlukan maksimal 168. Tapi akan lebih baik di atas itu seperti 170, 172 atau 175. Kak Tara berapa nih? Saya kebetulan 173 cm. Wow, tinggi sekali. Nah, untuk perempuan itu maksimal di minimal di 165. 65. Lebih baik lagi di atas itu. Jadi kan kita bisa, ini kumulatif ya penilaiannya. Jadi bisa aja kita kurang di tinggi badan walaupun kita cukup. Tapi ada yang lebih pintar lagi tentang ilmu kebangsaan nasional, tapi tinggi badannya lebih kurang, bisa yang lebih menang atau lebih masuk ke dalam seleksi ke tingkat nasional tuh yang lebih tinggi badannya, seperti itu. Jadi itu kombinasi ya, antara fisik dan juga isi kepala. Betul, jadi itu tuh merupakan suatu nilai yang nilai plus ya, yang bisa didapatkan oleh. Iya, tinggi badan tuh suatu nilai plus juga. Tapi pengalaman tahun 2017 ada tidak yang sudah sampai ke nasional tapi mungkin terkendala, ada sakit, mungkin ada keperluan lain, tiba-tiba digantikan oleh. Oh iya betul, ada sekali teman saya satu angkatan itu ada yang kebetulan sakit ya, usus buntu. Oke. Tapi jadi dia selama 1 minggu lebih masuk rumah, dia tidak bisa latihan karena masuk rumah sakit. Dan tadi yang saya katakan, kita kan dibentuk dengan jiwa korsa yang sangat tinggi ya. Betul. Jadi kita semua satu angkatan ini berembuk merundingkan bagaimana supaya teman kita yang sudah selesai dari operasi buntu ini bisa mengikuti pengibaran sama seperti kita. Kita mohon ke pelatihnya, kita memberikan semangat juga. Iya, kita merundingkan ke pelatih dan memberikan semangat juga pada teman kita ini. Setiap harinya kita datang ke kamarnya untuk memberikan semangat supaya bisa mengibar bareng kita, karena dia ada kemungkinan dulu tidak bisa mengibar, harus menjadi gordon atau pagar ayu karena keadaan dia. Tapi gara-gara kita kasih semangat dan kita tunjukkan kalau jiwa korsa kita ini tinggi, jiwa keluarga kita tinggi kepada pelatih dan juga tim penilai, dia akhirnya bisa dapat ikut kembali menjadi pengibar bendera pada 17 Agustus 2017. Bicara tentang kekeluargaan ini tentu baris berbaris menjadi seorang paskibraka yang dimana keselarasan itu sangat diperlukan. Betul. Ini gimana nih? Kalau misalnya kita kaitkan dengan rasa egois dan lain sebagainya, tapi kita tahan dulu ya. Betul. Andromeda, tahan dulu pertanyaannya karena kita akan memantau bagaimana suasana terkini dari Istana Negara. Sudah ada rekan kami yang terhubung, ada Fatima Albar dan juga Laura Luis yang berada di Monas dan Fatima Albar di Istana Merdeka. Kita menuju ke Laura dulu ya sepertinya. Betul? Kita ke Laura di Monumen Nasional saat ini, apakah sudah bisa mengabarkan? Laura Luis, bagaimana kemeriahan di sana, Laura? Ya, Pak Andrew dan juga pemirsa, tadi kita telah menyaksikan bersama-sama penurunan bendera yang telah dikibarkan di Istana Merdeka. Dan saat ini pemirsa, kondisi di Monas, kita sedang menantikan kirap bendera atau iring-iringan dari Istana Merdeka menuju kembali ke Monas. Pemirsa, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda ini sejumlah pasukan dan juga Purna Paskibraka telah menempati posisi mereka masing-masing. Masyarakat Indonesia yang mengunjungi Monas pada hari ini juga telah berbaris dengan rapi untuk menyambut kedatangan kembali Sang Saka Merah Putih yang pada hari ini dikibarkan di Istana Merdeka. Di sini juga ada sebuah layar pemirsa, jadi di sini kami bisa menyaksikan langsung seperti apa prosesi yang berlangsung di Istana Merdeka pada sore ini dan menanti kedatangan dari Sang Saka Merah Putih yang telah dikibarkan di Istana Merdeka pada hari ini. Adapun nanti pemirsa, sedikit informasi, kirap bendera ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena ini sebagai simbol pengembalian bendera pusaka kembali ke tempatnya semula atau kembali ke tempat penyimpanannya setelah seharian ini dikibarkan di Istana Merdeka. Adapun pemirsa, nantinya ada beberapa pasukan yang akan mengiringi Sang Saka Merah Putih ini kembali ke Monas. Ada 145 pasukan berkuda
di mana juga ada 45 motoris yang merupakan melambangkan tahun proklamasi. Kemudian di belakang dari motor listrik tersebut ada 170 personel drum band yang mengiringi. Juga ada 17 pasukan berkuda di bagian depan, yang ini tentu saja melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17. Kemudian juga 8 pasukan berkuda yang menarik kereta kencana ini di bagian tengah atau di belakang 17 pasukan kuda di bagian depan. Ini melambangkan angka 8 atau melambangkan bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian ada lagi 80 pasukan berkuda di bagian belakang, yang mana ini melambangkan HUT RI yang ke-80, dan juga ada sejumlah pasukan nantinya bertugas menggunakan pakaian kerajaan dan tentunya diiringi dengan 3 mobil maung. Adapun pemirsa, untuk benderanya sendiri ini dibawa menggunakan kereta kencana, di mana kereta kencana ini dibuat di Sleman, Yogyakarta, yang memang khusus untuk hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, pemirsa. Ini sesaat lagi kita akan menyaksikan kirap bendera, sesaat lagi iring-iringan akan memasuki kawasan Monas, pemirsa. Ini sudah mulai terlihat bagian depan dari pasukan di sini. Suara drum band juga sudah terdengar semakin dekat, dan warga pun semakin antusias untuk mendekati ke pintu Monas dari Istana Merdeka, atau tepatnya nanti pasukan iring-iringan akan memasuki kawasan Monumen Nasional. Dan nantinya bendera Sangsaka Merah Putih secara simbolis akan disimpan kembali ke tempatnya setelah seharian ini dikibarkan di Istana Merdeka. Untuk di Monas sendiri, pemirsa, selain kirap bendera pada sore ini, juga ada sejumlah aktivitas-aktivitas menarik yang bertajuk Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan, di mana karnaval sendiri nanti akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pasukan motoris sudah terlihat di hadapan kita bersama, pemirsa. Ada sekitar 45 motoris kalau dari informasi yang kami dapatkan. Ini melambangkan tahun proklamasi, yaitu tahun 1945 atau tepatnya tahun 45. Juga melambangkan semangat 45 tentunya yang selalu kita serukan, selalu kita lantunkan, yang melambangkan kemerdekaan Republik Indonesia. 45 motoris ini merupakan anggota dari Polri. Ini di bagian paling depan atau mengawali iring-iringan pasukan pada sore ini. Nah, di belakang pasukan motoris ini, pemirsa, mulai terlihat pasukan berkuda bagian depan. Jadi ada 17 pasukan berkuda yang mengawali barisan depan tepat di belakang motoris. Tentunya angka 17 ini melambangkan hari lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu angka 17, tepatnya tanggal 17. Sesaat lagi kita akan melihat kereta kencana yang membawa Sangsaka Merah Putih, pemirsa. Ini suara drum band juga semakin terdengar jelas, yang itu artinya pasukan juga semakin dekat di titik saat ini saya mengabarkan. Dan tentunya di sini juga disambut warga negara Indonesia yang terlihat antusias, juga dengan pasukan Paskibraka yang dari tadi atau sekitar 30 menit yang lalu telah mengambil posisi. Sedikit kami gambarkan juga, pemirsa, ini di sebelah kanan saya, atau tepatnya di titik di dekat saat ini Anda menyaksikan, ini ada sebuah layar yang menampilkan langsung situasi di Istana Merdeka, sehingga tadi ketika pengibaran maupun penurunan kami bersama-sama bisa menyaksikan dari sini dan bisa juga memperkirakan berapa lama bendera ini akan sampai kembali di Monas untuk disimpan kembali. Baik, pemirsa, ini pasukan berkuda sudah mulai melewati area yang telah disiapkan, dan berikutnya juga mulai muncul di hadapan kita pasukan drum band yang terdiri dari kurang lebih 170 orang atau 170 personal drum band.
Ini segenap TNI Polri juga turut mengamankan barisan pemirsa. Baik, pasukan drum band sudah mulai memasuki kawasan Monumen Nasional. Lengkap dengan permainan mayoretnya dan juga alunan musiknya yang kompak dan merdu tentunya. Ya, di bagian drum band kita kembali melihat pasukan berkuda. Pemirsa, ini ada sekitar 80 pasukan berkuda telah memasuki kawasan Monas yang merupakan bertepatan dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia yang saat ini menginjak ke-80. Diiringi dengan lagu dari drum band yang masih terdengar sayup-sayup di telinga kami saat ini. Diikuti dengan antusias para pengunjung di sini yang ikut menyanyikan lagu kemerdekaan Republik Indonesia. Dan memasuki saat yang ditunggu-tunggu pemirsa, di belakang pasukan berkuda kita sudah melihat kereta kencana yang ditarik oleh pasukan berkuda yang tentunya membawa sangsaka merah putih lengkap dengan purna paskibraka di sana. Seperti yang kami informasikan tadi pemirsa, di mana kereta kencana ini diberi nama Kereta Kencana Garuda Prabayaksa. Ini merupakan gabungan dari kata Praba dan Yaksa yang artinya cahaya yang besar. Kereta kencana ini dibuat di Sleman, Yogyakarta, khusus dibuat untuk HUT ke-80 Republik Indonesia. Di belakang kereta kencana juga terlihat pasukan yang membawa bendera-bendera lengkap dengan pakaian tradisional dari kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.
Demikian kabar khusus penurunan Sangsaka Merah Putih. Terima kasih banyak Tara. Ini merupakan Paskibraka Nasional tahun 2017 sudah hadir di kabar khusus TV One. Betul sekali. Dan saya Nadila Salim mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.